Sungkowo dari Ungaran. Saya ingin bertanya, saya memakai Biosoka, itu kok tanam saya itu pertumbuhannya itu lambat, nggak seperti tetangga saya yang pakai kimia. Yang pertama, yang kedua, saya memakai urin itu buat mengusir walang, itu kok walangnya itu masih ada, itu gimana gitu solusinya tuh? Pak, boleh disemprotkan, dicampur Biosoka atau gimana cara mengatasinya itu? Yes. Ini tanaman apa Pak? Padi. Padi. Jadi tanamannya Pertumbuhannya lambat, nggak seperti yang pakai kimia. Pakai kimia. Ya. Kalau jumlah anakan? Ya. Tumbuhnya tuh Enggak, biasanya tumbuhnya lambat. Jumlah anakannya gimana? jumlahnya kan dikit. Jumlah anakannya dikit. Ya. Nah, jadi kan masih pakai herbisida? Nggak Tidak pakai, lagi. khusus pakai Biosaka. Jus pakai Biosaka. Nah, sekarang sudah ada beberapa yang dikenalkan, ya toh, karena Biosaka itu dianggapnya terkait dengan keimanan, keyakinan dan lain-lain, padahal tidak. Makanya sekarang sudah ada urin N level 1. Sudah punya N level 1 belum Mbak? Belum. Oh belum ya. Nah, nanti kita sekarang sudah ada N level 1, panjenengan bahwa N level 1 nanti cukup untuk 1.500 ton kalau ada kotorannya. Kalau ada urinnya cukup itu untuk 15.000 liter per peserta ya bawa itu. Nah tujuannya pertama, kita tidak tahu yang bikin melemah itu kenapa tidak optimal, kualitas bahan rumputnya atau jenis varietas padinya atau cara aplikasinya Biosaka. Jadi kan ada tergabung di grup enggak? Ada. Di grup nopo Pak? Biosaka. Biosaka yang Biosaka yang mana? Yang ini apa namanya? baru ya? Udah lama. Sudah lama. Nah salahnya gini, banyak petani itu ketika ada permasalahan itu di-up di grup nanya. Banyak nggak nanya dong? Ketika di-up di grup itu selalu saya tanya, Pak mohon kalau bisa videokan saat dengan aplikasinya. Terus itu yang pertama, yang kedua Pak, tolong fotokan keadaan biosakanya. Di situ nanti kita lihat salahnya itu cara nyemprotnya atau kualitas biosakanya. Nah, dengan biosakanya yang kurang bagus, Pak itu juga nyari nyari bahan biosaka saat siang hari terik. Itu dibuat biosaka lagi yang bahannya lebih selektif. Terus yang kedua, oh salah cara nyemprotnya Pak. Nyemprotnya terlalu dekat. Nyemprotnya masih terlalu basah, itu juga memperlambat. Jadi biosaka ini lucu. Semakin orang marem semakin bener. Nah itu susah Pak. Kenapa? Tapi nanti kalau sudah ada rendaman rumput, sudah ada pupuk, itu kan pupuk organik ya. Rendaman rumput itu pupuk terserah mau pakai berapa banyak pun. Nah, kalau di Biosaka jenengan harus benar-benar embun banget. Jenengan kalau nyemprotnya luasan berapa Pak? Ke atas. Luasnya berapa? Itu 3.000 meter. 2.000? 3.000 meter. Berapa tinggi? Sekitar 9 sampai 10. Nah, kan itu masalahnya. Nah, ini kan ada Pak, ada di mana masalahnya, gitu ya. Pak jenengan tahu nggak, nyemprot Biosaka itu benar ketika nggak diarahkan ke tanaman. Udah benar, satu benar ya. Terus 1 hektar paling banyak 3 tangki. 1 hektar paling banyak 3 tangki. Nah, jadi kan nyemprotnya hanya embun, iya, keluar dari sprayernya embun, tapi jatuh di tanamannya. Ya itu sama aja digebyur gitu loh, Pak. Airnya terlalu kencang, nggak nganu, jadi kabur. Nah, nggak ke badinya. tidak, pasti nempel. Pasti nempel. Turun lagi. Itu kalau ukurnya orang marem, gitu. Padahal Pak, nyemprot Biosaka itu, ini tanaman nih. Ya. Ini gini aja, nah itu udah cukup. Gini aja, nah itu nempel bunyinya itu udah cukup.
Nek jenengan nggak percaya, itu bukan hanya berlaku dengan biosaka sebenarnya. Pak, kalau setangki ini semprotnya isinya pestisida, dikasih 50 mili insek satu tangki, Pak, sebenarnya ngembun gini aja nyemprot itu sudah cukup. Meskipun pestisida bukan hanya biosaka. Nek nggak percaya, boleh uji cobanya gampang, tapi aja dijajal. Dengan mangap bune bae ngene. Gitu. Tapi itu pestisida. Jangan-jangan. Kira-kira geledak apa ora? Ya, kalau kita ngomong senyawa yang sudah dilarutkan itu bahan kimia, Pak. Mau berapapun konsentrasinya, seluruh air itu jadinya larutan senyawa itu. Persingkon nyemproti sampai klomong ini kisah, Bu. Saya nggak ngerti. Naluri. Ahli pertanian kita itu Naluri. pemahamannya gimana nggak paham. Karena ternyata sekalipun embunnya itu kan adalah komponen air ini nggak? Iya, ini racun semuanya. Itu tadi nggak berdaya jangan semprotkan mangap embunnya saja, Pak. Insya Allah innalillahi. Kalau nggak cepet dibulungi gitu lah. Serius, minimal geliang, minimal mabuk. Jadi sebenarnya nyemprot embun itu bukan berlaku untuk biosaka saja. Sepakat ya? Contohnya drone, Pak, mau nyemprot pupuk organik, mau nyemprot pestisida, 1 hektar paling banyak 3 tangki. Kenapa? Drone itu nggak mungkin bisa disetel 1 hektar 5 tangki. Rute jangkauan set penerbangannya nggak cukup. Gitu? 1 hektar malah bisa disetel 1 tangki. Begitu drone kok keren. Lah terus kita kok nera marem gak puas. Nah, jadi kesalahannya panjenengan ternyata bukan di biosakanya mungkin, tapi bukan di embunnya, tapi yang harusnya sak hektar sak tangki jenengan 3000 meter 9 tangki. Sudah, ya nah? Pasti basah kan. Sudah pasti basah banget, pasti tandurannya malah menguning. Untung nggak gosong kebakar. Kalau itu yang buatannya biosaka saya, Pak, itu pasti kebakar. Malahan bisa langsung dirip lah itu. Ya kalau saya buat biosaka bisa langsung dirip itu, Pak. Jagung itu langsung bentak kuning. Matang. Berarti kesimpulannya kualitas biosaka jenengan juga pemilihan bahannya belum. Mungkin nyari bahannya pagi. Kita jam 11. Sebenarnya sudah cukup, kurang selektif. Jadi ada indikatornya. Mungkin itu ya, Pak ya, mantap ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang itu apa itu bisa pakai urin saya gantungkan di botol aqua itu belalangnya masih banyak gitu. Wes, nanti disemprotkan aja. Urin N-1 semprotkan. Belalang itu ganggu nggak? Ya makan itu, makan tumbuhnya itu loh, yang baru tumbuh di sampai patah yang itu. masih kecil-kecil ya? Ya, yang masih kecil Semprotkan. itu. Gini, kalau untuk belalang pas dia masih kecil sebenarnya gampang. Pak, jenengan tahu delingo nggak? Tahu. Nah, waktu ngerendam benih itu dibebek karo delingo airnya. Itu nanti nggak anak kupu karo belalang. Delingo, godongnya delingo wae. Godongnya ya, Mas. Wes kalau nggak ada delingo ya wes direndam karo biosaka. Waktu ngerendam itu dikasih biosaka. Insya Allah udah aman. Jadi besok Pak, anu yo, di foto aja biosakanya jenengan dikirim ke grup. Gabung di grup mana? Ada, nih monggo Pak lanjut. Grup mana? Gabungnya di grup mana? Grup biosaka yang kemarin. Ya biosaka yang mana? Namanya Yang lawan sekarang. dua. Banyak masalahnya. Ada puluhan ratusan. Ya, itu mungkin ratusan ya. Ya, ratusan grup. Nama grupnya. Nama Ya, grupnya ya, apa? ya. Relawan biosaka 2. Ya, relawan biosaka 2. Oh iya, nanti ya. Nanti di foto di upload di situ ya, Pak. Ya, untuk selanjutnya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktunya. Saya bertani ini Nama? Nur Hadi dari Salatiga. Oh iya. Bertani ini awalnya tahun 2022 nanam semangka konvensional semua, artinya pakai kimia ya.
kemudian beralih ke cabai, kemudian ke melon, kemudian dari melon di lahan terbuka masuk ke melon GH, dan sekarang menuju ke sayur dan alpukat. Dan semuanya gagal semua Mas Nasar. Jadi ratusan juta lari ke sana semua. Ditunggu. Alah, saya terus belajar dan mencari, dan mudah-mudahan ini jawaban yang saya doakan kepada Allah, tolong diberi hidayah. Nah, kemudian pertanyaan yang terkait dengan Biosaka dan 5N N 5N level 1. Pertama, untuk vertigasi Mas Nazar, vertigasi itu saya ada tanaman melon atau cabai ini, sistemnya vertigasi. Itu apakah seperti apa untuk POC-nya? Apakah langsung dimasukkan ke toren, kemudian seperti memberikan nutrisi seperti di AB Mix gitu ya. Kemudian untuk SOP sayur sawi Mas, sayur sawi atau kangkung gitu ya, yang umurnya pendek, itu tetap perlu pupuk padat tidak dari kohe misalnya. Kemudian apa cukup dengan POC dan rendaman rumput gitu ya. Terakhir SOP alpukat Mas, alpukat ini juga seperti apa aplikasi POC maupun aplikasi Biosakanya. Terus terima kasih. Oke tenan, tapi nggak apa-apa. Baru gagal sedikit, tapi masih ada panennya. Kalau melon pasti panen. Cuman kalau menjamin sehat tidak. Iya betul. Tapi oke, sehat itu kan kalau ukurnya beda-beda. Tapi kalau ada bahan kimia atau pestisidanya pasti tidak baik. Ini kalau baik kan hanya satu. Kalau sehat itu predikatnya macam-macam. Alhamdulillah jenengan paling baru ruginya nggak banyak. Saya ketemu teman 400 juta. enggak, ini saya ketemu teman Pak. Alhamdulillah 120 hektar cabai Masa. saya semua. Itu sudah habis 7 miliar gitu. Alhamdulillah ketemu saya pengen nandur cabai duitnya wis entek Pak. Sama lagi. Sama ini. Alhamdulillah. Nah, duitnya wis entek kira 7M. Kita mau nanam lagi. Duit gue wis entek gitu. Lah iki ketemu saya sudah selesai, tapi alhamdulillah ada 1 hektar di akhir detik-detik penghabisan itu cabai yang rusak itu panen. Wah kalau begini nanam nggak modal ya, ya Inggris nanti modalnya. Nah tapi sayangnya kan ya udah. Kenapa dia gagal? Ternyata dia nggak paham. Kok tak bilang nggak paham? Nah iya nandur cabai di Indonesia 120 hektar polybag semua. Nah, keren kan? Oh, keren banget. Saya juga pernah melakukan itu Mas. Dan Ya. gagal juga. Indonesia loh, nandur ke polybag gitu. Ya, tapi itulah cerita Pak kasus. Luar biasa. Orangnya masih kapan lagi ke rumah? Rapatnya nol dia. Itu gue tak guyon nih, tapi 7 miliar ke dintek nih gitu Pak. Betul. Nah, padahal dulu kalau nanam cabai nggak ada di Gulut, nggak ada di Musa. Cabainya nanamnya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun nggak mati. Kalau pas musim hujan itu buahnya banyak, bunganya banyak. Kalau pas musim kemarau habis buahnya. Ya. Begitu turun hujan, bunga lagi, buah lagi. Yang sekarang nanam cabai, baru 4 bulan, buah bagus, mau panen, belum merah, Musim hujan. hujan datang. Rontok semua. Mending rontok mati sawit gitu. Yang disalahnya apa nih? Hujan ya. Orang dulu nanam nggak dimusa, nggak diolah tanah dan lain-lain, rumput dibersihkan, dicoklai. Nek rasa pencoklai, kok nek udan pokoknya dikejiki, gitu. Itu umurnya 2 tahun, 3 tahun. Ketika dawa entek woh. Begitu hujan pupus, bunga lagi, buah lagi, panen lagi. Yang sekarang kena hujan mati, belum sempat panen. Yang benar yang dulu apa yang sekarang? Dulu. Nah itu satu.
Modalnya oke sing biyen karo sing saiki. Mau cari duit tapi buang duit, mau panen banyak tapi justru nggak panen. Ini mohon maaf loh ya, bagi para peneliti, jangan-jangan Mbak, sejak kapan ada gulutan? Ya, sejak kapan ada gulutan? Jangan-jangan ada orang datang di lahan petani sing rajin dangir. Ya dicoklaki nek wis cukul sukete kan di Dangir. dangir. Gitu, timbuk. 2-3 kali dangir wis kaya gulutan saiki lah, Pak. Cukup 2-3 kali dangir saja, tapi kan itu rumput ditutupkan kan, jadi pupuk. Artinya nggak pupuk. Terus 2-3 kali dangir itu wis bagus. Rumputnya ngisor gur angge rit-ritan gitu. Terus bentuknya gulutan. Tanamannya bagus banget. Jangan-jangan ada yang datang tiba-tiba nganggo meteran, Pak. Jadi gulutan. Jangan-jangan ada yang datang tiba-tiba meteran. Ini biasanya ahli tulis. Karena petani nggak mungkin menulis gitu kan. Diukur jepret gitu kan. Petani, mohon maaf nih, petani mikir, alah wong pinter kok jane wae. Wong kono sing sekolah tak omongi ya mesti ora percaya. Akhirnya ada aturan gue harus gawe gulutan sekian. Ben tukule suket ora, karena kan gue petani rajin sering diriti gitu dong. Ben suket ora tukul dikai Musa. terciptalah mikroplastik kita di mana-mana. Gitu. Kacaunya lagi sekarang inovasi nanam polybag pakai plastik, pakai galon. Ngomongnya pemanfaatan limbah. Sementara yang ditakutkan mikroplastik, medianya galon. Kira-kira bagus enggak? Ya, nah? Ya. Terus hidroponik itu bukan nggak boleh. Menyalahi kodrat. Tadi itu kalau di Eropa, kalau di Timur Tengah nggak ada air, airnya biar nggak nguap banyak di greenhouse terus diputer. It's okay. Ya bayangin kalau di sana memang harus tercipta itu bisa bertani. Lah kita ini disawur wae kangkung urip gitu tuh, Pak. Lah kok kangkung ditandur nang hidroponik kira-kira piye? Yo apik ning kan yo kurang kerjanan gitu toh. Nah, selada itu kan nggak ada hamanya, Pak. Saya nanam selada lama nggak ada hamanya. Wah kalau di hidroponik itu bagus enggak? Yang penting garap tanahnya itu benar, selada itu bagus. Yang penting tahu tingkat kelembaban tanahnya. Dan selada itu nggak dimakan hama. Kok nandurin yang hidroponik keren gitu. Nah hidroponik itu ya menang branding aja kalau itu organik padahal bukan. Tapi perkara sehat saya tidak tahu. Tapi kalau hidroponik organik karena banyak pemahaman dari petani seolah-olah hidroponik kampanye petaninya itu hidroponik organik gitu. Padahal tidak, hidroponik itu akrimik. Ya, kimia. Karena saya kenal teman dokter, kami pakai pangan sehat. Sehat dalam tolak ukur apa? Ini organik. Begitu datang ke kebunnya, lo kok gur pipo-pipo ini hidroponik jenenge gitu. Ya, jadi acuannya adalah bisa nggak sih rendaman rumput digantikan untuk nutrisi hidroponik? Nah, tadi jawabannya bisa, tapi dalam komponen pembuatan rendaman rumputnya ada bahan-bahan dari rumput yang hidup di aliran air. Kita banyak tahu di pinggir sungai itu air terus. Nah, di beberapa nutrisi abemik itu ada nutrisi mikro yang dia memungkinkan untuk tanaman itu hidup dalam kondisi air mengalir. Nah, banyak rumput darat ketika di air dia akarnya ngembang bagus. Itu karena apa? Karena tanaman itu memproduksi bahan kimia yang mampu dia harus bertahan di air. Akarnya putih-putih, itu ambil akar-akarnya ikut direndam. Insya Allah aman. Terus untuk alpukat, nandur alpukat sampai insya Allah aman, Pak. Enggak mungkin alpukat gagal. Tapi pertumbuhan lambat ya. Gitu. Ya. Pasti yang pertumbuhannya lambat ini itu pupuk kimianya banyak. Yang pertama, alhamdulillah petani ini rajin. Suketnya sampai orang.
Gitu Pak. Iya, iya. Iya. Konsepnya yang dikembangkan seperti itu. Persik gitu. Oh, karena rumput gulma gitu. Iya. Udah. Penyebabnya hanya karena itu Pak. Kebetulan Pak Sekdin, Ibu Sekdin, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, itu Bu Ade, itu awalnya alpukatnya itu hanya beberapa buah. Kasar caranya piye ya ben wae itu iso dadi gek kabeh merata buah. Syukurnya aja dirusi itu Bu. Saiki semak Pak, malah wit alpukatnya buah semua. Wah ini bukan mitos. Ini diceritakan oleh salah satu peneliti di Jepang, pengalaman dia terhadap apel. Ini dibuktikan oleh peneliti di Jepang terhadap kebun apelnya. Kebun apelnya dalam hamparan 5 hektar itu, dalam luasan 5 hektar itu, banyak yang mati. Padahal semua dibersihkan, dipupuk, dan diragati sembarang-barang, justru malah banyak sakit. Karena saking putus asanya hanya beberapa pohon apel saja yang di kanan kiri, itu yang dibiarkan, kemudian dirawat dengan pelan-pelan. Ternyata yang dibiarkan ekosistemnya jalan, rumputnya dibiarkan, nah kok apelnya justru mengalami perbaikan dan berbuah. Ada apa? Oh ternyata Pak, dengan panjenengan melakukan intervensi itu, jenengan sudah melihat merusak satu habitat, namanya sifat biologi ekosistem. Di ekosistem kalau ngomong lahan itu ada simbiosis mikoriza yang terjadi antara jamur, akar, bakteri, dan tanaman itu sendiri. Iya toh? Nah kalau nggak ada vegetasinya, cuma akar ini saja, tanahnya kering jadinya, terjadi nggak simbiosis ini? Nggak terjadi, pemasakan alam itu nggak ada. Terus apa sih ngomong nandur harus diresiki isu gede? Aku sih ngarep dodol mulsane Pak asli. Iya, betul. Dan gitu ya wis. Ternyata mulsa yang bagus, cover crop yang bagus sebenarnya adalah tanaman tutup bumi. Nah, dikembangkanlah di sana yang namanya cover crop itu pakai tanaman tanaman yang pendek. Nah, kita ini ngembangkan di mana-mana rumput tumbuh bagus kok goleki cover crop pakai sintesa. Kira-kira salah enggak? Ini rumput itu cukup dipotong aja. Nanti ada caranya Pak, teknik motong rumput agar rumput itu nggak jadi tinggi, apapun rumputnya. Nggak boleh motong rumput itu terlalu pendek. Berapa senti? Nah, sebaiknya motong rumput itu di atas 5 cm. Kalau dia pendek, nanti dia akan tumbuh anakan baru, akan berkembang biak. Kalau dia motongnya pendek Pak, itu nanti dari bawah keluar mata. Jadi itu keluar tanaman baru. The Bluetooth device is ready to Tambang pair. baru itu istilahnya. Iya. Ya. Jadi itu nanti akan keluar tanaman baru. Tanaman baru itu ya akan mengkondisikan seperti tanaman semula, daunnya panjang lagi. Jadi kalau mau buat rumput itu pendek di bonsai, itu caranya motong rumputnya jangan terlalu pendek. 2, 3, 4 kali motongnya di atas 5 cm, daun rumput itu ada kondisi tumbuh optimalnya. Jadi ketika dipotong itu dia kan motor lagi, berapa kali dipotong dia naik lagi. Ketika dia mencapai tinggi optimalnya, dia itu nggak akan jadi tinggi. Kecuali yang dia jenis kayu, bisa dieliminasi lah. Tapi yang rumput-rumput biasa itu sebenarnya sering dipotong tapi agak tinggi, itu dia jadi kerdil Pak. Contoh gajahan itu tinggi ya. Gajahan kalau salah ngarit itu lama-lama ngecil nggak? Iya. Agar bagus manennya, buat gajahan itu motongnya pol. Iya. Itu rumput terjadi seperti itu sama. Kalau alang-alang Mas? Hah? Alang-alang. Sama. Sebenarnya. Kalau mau bunuh alang-alang itu habis dipotong ditutupkan di situ aja Pak. Jadi alang-alang itu mati dengan rumputnya sendiri. Jadi penyakit alang-alang itu mampu menularkan di penyakit tanaman yang baru. Itu yang tak bilang padi jangan dipupuk air leri Pak. Alang-alang ditumpuki kancane mati Pak. Itu maksud ya, ini aman.